Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama ulang muliakan hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga yang menyaksikan live streaming saat ini dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang galau disenangkan juga oleh Allah. Yang banyak utang lunas utangnya. Utang habis. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya wafat dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Amin ya rabbal amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Maaf kalau seandainya tidak boleh nama-nama guru-guru yang atau orang rasa hormat, mendoakan orang tua kita, guru-guru kita diberikan panjang umur. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa nawwir qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dikumpulkan oleh Allah, kita duduk di majelis ini semuanya untuk mencari kebahagiaan. Tetapi di dalam kebahagiaan itu ada tanda-tandanya, ciri-ciri, tanda-tanda orang-orang yang mendapat kebahagiaan. Disebutkan oleh ulama min alamatis sa'adah, termasuk dari ciri-ciri, tanda-tanda orang yang mendapatkan kebahagiaan. Dan orang baca apa? Kehimungan. Wujud benar? Apa? Kehimungan. Himung, senang selalu. Bagaimana sih ciri-cirinya orang tersebut itu? Orang itu nggak bisa mengungkapkan dirinya senang, bahagia, tetapi tidak ada tanda-tandanya yang seperti disebut oleh ulama. Berarti bahagianya itu senangnya dusta, bohong. Alhamdulillah. Tetapi kalau seandainya ada ciri-ciri ini, tanda-tanda ini, insya Allah dirinya mendapatkan kesenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, tanda-tanda ciri-ciri orang yang selalu senang dunia akhirat, khususnya dunia lagi akhirat. Yang pertama adalah yuhibbu ihya'us sunnah. Dia itu selalu senang untuk menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Apalagi kita ini adalah umatnya, justru wajib kita melakukan apa
yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dan sunnahnya Rasulullah SAW itu banyak. Sunnahnya Rasulullah SAW itu banyak. Tanda-tandanya kita minimal apa? Senang. Kalau belum bisa melakukan secara sempurna, kalau ada orang yang melakukan sunnah, dia senang, tidak membicarakannya, justru salut. Tahu yang salut? Tahu yang salut? Apa salut itu? Memberikan jempol, ya, kepada orang yang menghidupkan sunnah tersebut. Kalau orang Banjar salut itu bilang apa? Berarti ada paham ya nih? Banjar itu salut sudah. Hah? Banjar itu salut. Salut ah Banjar, bukan salut Banjar. Indonesia. Salut memberikan jempol kepada orang yang menghidupkan sunnah. Meskipun dirinya belum bisa melakukan sunnah, tapi apa? Salut, senang. Ini orang masih kecil, apalagi sekarang di akhir zaman, fitnah semakin merajalela, pergaulan bebas. Melihat anak-anak zaman sekarang, kalau ada yang menghidupkan sunnah, pian wajib mendukungnya. Jangan malah direndahkan. Alhamdulillah. Kalau ada anak kita, apalagi bulan Maulid itu kebanyakan anak pondok itu guling dari pondok ke rumahnya kebanyakan. Ada anak pondoknya belajar di pondok pakai sunnahnya Rasulullah SAW. Contohnya apa? Siwak, sepele. Tapi kita sudah ngomongin, ngapain pakai siwak ya, ini biasa-biasa aja deh, jangan. Ya, pian belum bisa melakukannya, minimal pian wajib mendukungnya, alias salut dengan orang yang menghidupkan sunnah. Anak kecil suka pakai peci, tahu peci pian? Kopiah, apalagi kopiah putih, wajib senang pian. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan perbedaan kita dengan orang musyrikin al-qalam suatu ma bainana wa farqu ma bainana wa bainal musyrikin al-qalam suatu. Ya, apa? Ini peci. Perbedaan kita dan perbedaan orang non-muslim itu adalah peci. Dan cara makainya pecinya pun beda. Ya, bukan asal pakai peci. Ada caranya orang pakai peci itu. Jadi kalau kita ada orang anak-anak masih kecil, halus, pakai peci, senang dia. Kalau bisa dukung. Jangan senang kalau anaknya pakai topi. Ya, diajari ngerap, diajari nyanyi, pedangdut. Jadi aneh soal dangdut. Anaknya pakai peci, ngapain sih pakai peci? Jangan. Ini adalah yang membedakan kita dengan orang-orang non-muslim. Dan ini adalah sabdanya Rasulullah SAW. Kalau kita belum bisa istiqomah pakai peci, ya udah, nggak usah ngomongin orang yang pakai peci. Kita kemana-mana pakai peci, pakai songkok putih, harus kita pede, senang. Ini simbol pakaian kita yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Baik pian ziarah, pian baik ke luar negeri, ke Singapura. Kita orang Indonesia kadang-kadang kalau sudah keluar negeri, waduh bergayaan kita ini. Ya, kopi lepas. Ya, baju yang asalnya baju koko, baju kaosnya ketat. Celana yang biasanya nggak dipakai, pakai celana pendek. Ya Allah, malu kita ini kadang-kadang. Jangan ke luar negeri, ke Bali saja loh. Baru ke Bali,
yang biasa ditonton oleh orang-orang yang barat-barat apa segala macam itu, kita sudah berubah cara ngomongnya, bukan assalamualaikum lagi, good morning, ya, berubah. Baru Bali, ya Allah, Bali baru ke Lombok udah berubah cara kita. Naudzubillah min dzalik. Jadi orang yang seperti ini tanda-tandanya adalah orang yang tidak bahagia dunia akhirat. Tapi kalau dia senang melakukan perbuatan sunnah, atau dia mendukung salut dengan orang yang melakukan sunnah, maka disitulah letak kebahagiaan dia dunia akhirat. Ada orang anak kecil pakai cincin, bagus, ya, tapi juga diajari kalau laki-laki nggak boleh pakai yang emas, pakai perak, kalau bisa yang ada apa? Yang ada matanya. Kita kadang-kadang bangga pakai jam, boleh pakai jam, tapi jangan lupa pakai cincin dong. Jamnya mahal, Rolex 100 juta. Cincinnya harganya cuma 10.000. Wah, salah ya. Cincin juga kalau bisa beli yang bagus juga. Kenapa? Karena Rasulullah SAW karena yastaqilul khatim. Rasulullah SAW itu tidak lepas tangannya, selalu pakai cincin, bukan pakai jam. Di zamannya Rasulullah jam nggak ada, ya kan? Jam ada, bukan kita melarang, tapi kalau bisa selain pian pakai jam yang mahal, yang harganya berpuluh-puluh juta, ada yang beratus juta, jangan lupa pakai cincin yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sakunya ada tasbih, bukan HP saja. HP nggak pernah ketinggalan, tasbih ketinggalan melulu. Ujur ada? Ujur, ada orangnya sini. Mana orangnya? Pecinya apa hitam kan? Ya, jangan. Jumat pakai putih, jangan pakai hirang, jangan pakai habang. Memang mau pemilihan calon ini lah. Ada hirang, ada habang, jangan pakai yang sunnahnya Rasulullah seperti itu. Lubsul bid, apalagi yang ceramah. Tolong di masjid-masjid dikondisikan pamer-pamer atau guru-guru kalau ada yang ceramah, prioritaskan kalau bisa pakai serba putih. Karena Rasulullah kalau sudah hari Jumat pakai serba putih, bahkan termasuk warna favoritnya baginda Nabi Muhammad SAW, lubsul bid, pakai yang putih. Guru mulia Habib Umar, guru kami Habib Umar bin Habib itu saking menjaganya pakai putih, cincinnya putih, tongkatnya putih, imamah putih, ya, sorban putih, jubah putih, kaos dalam putih, sarung putih, gamis putih, semuanya serba putih. Sampai tongkatnya beliau dikasih orang cari yang warna putih untuk dipakai untuk hari Jumat. Saking menjaganya, karena kenapa? Termasuk warna favorit baginda Nabi Muhammad SAW. Lebih lagi kalau dipakainya di hari Jumat. Kalau selain hari Jumat boleh yang lain. Bahkan Rasulullah SAW pun memakai. Ada imamanya Rasulullah SAW ketika Fathul Mekah itu pakai imamah hitam, ya. Tetapi di situasi-situasi tertentu, di hari Jumat dan lain-lain, Rasulullah SAW selalu memakai yang putih. Jadi kalau kita ada orang yang melaksanakan atau kita yang melaksanakan sunnahnya Nabi Muhammad SAW, disitulah kita akan mendapat kebahagiaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Atau juga melihat anak-anak yang kecil, anak halus, pakai sunnahnya Rasulullah, wajib kita dukung, jangan dikendorin. Pakai sifat mata, sunnah Nabi Muhammad. Cuma juga jangan tebel-tebel,
kayak sapi betina akhirnya. Ya, makanya kapan deh? Hendak tidur, pakai 3 kali. 1 kanan, 2, 3. Sunnahnya pakai yang isnid. Yang kiri pun juga demikian. 1, 2, 3. Untuk apa nih? Di jalan il-basar. Orang kalau sering pakai sifat mata itu, laki nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa. Rasulullah SAW mulida makhulan maktu'an maktu'a surah. Sallallahu Muhammad. Akhirnya dalam keadaan bersifat mata, ada celaknya mata Nabi Muhammad SAW. Meskipun demikian, Rasulullah SAW pun pakai sifat mata. Ya, pakainya hendak guring dia, hendak tidur pakai sifat mata. Biar apa? Biar matanya makin terang, dan itu adalah sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Melihat anak makannya duduk, dongeng bagus, gak usah nak ngapain, ini acara standing party. Wah, tahu biar standing party? Makan yang tidak disediain apa namanya, kursi itu nah, biar kita makannya kayak sapi. Maaf lah, itu memang ajaran dari Barat. Biar Islam lagi mengamalkan sunnahnya Rasulullah, biar Islamnya sakit semuanya. Makanya penyebab juga penyakit yang ada dalam tubuh kita karena kita makannya terkadang seperti hewan. Makannya kadang duduk, makannya berdiri. Naudzubillah min. Wajib kita dukung. Nah itu. Yuhibbu ihya sunnah. Senang dengan menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sallallahu Muhammad. Man ahya sunnati falahu ajr mi'ata syahid. Orang yang menghidupkan sunnah kata Rasulullah, untuknya mendapat pahala 100 orang mati syahid. Apalagi apa? Inda fasadil ummati, di kala akhir zaman yang bobrok, yang bejat, banyak orang yang sudah teredor dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Ada anak pakai gamis, bagus, belikan yang mahal. Karena Rasulullah SAW yuhibbu thiyab qamis. Bahkan Rasulullah SAW ahabbu thiyab ilayya al-qamis. Pakaian yang ulun cintai dan ulun digemari adalah pakai gamis, bukan batik bos. Bukan kita menghina batik. Gara-gara seperti itu tangkap aja nanti. Ya kan? Bukan, tapi ini pakainya Nabi. Di bandara pakai gamis, lihat tuh, ini ternyata syiarnya Nabi. Kita punya salafun saleh, biar tahu terus kumpul kemana-mana, ada biar enggak ada. Dia terus kumpul pakai celana apa segala macam. Jangan, nggak pernah kita lihat foto-fotonya pakai gamis kan beliau, pakai jubah. Lihat, nggak malu beliau menyambut orang di bandara kemana-mana seperti itu. Ya toladannya orang-orang Kalimantan itu seperti itu. Karena kenapa? Tahu kadarnya orang kalau menghidupkan sunnah. Apalagi di saat bejatnya zaman. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita selalu menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Lagi-lagi bulan Rabiul Awal ini untuk pembelajaran kita, mengkoreksi diri kita supaya kita banyak condong menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Katanya senang dengan Nabi, katanya cinta dengan Nabi, tapi lupa dengan apa? Lupa dengan sunnahnya Nabi. Ya, sunnah Nabi banyak. Kalau kita apa? Kita pelajari, kita renungi banyak. Masuk rumah, ucapkan salam, afsus salam, baca ayat kursi. Keluar rumah, baca ayat kursi. Hendak keluar, baca bismillah, amantubillah, tawakkaltu ala Allah, wala haula wala quwata illa billah, ufita wa wudita wa hudita, kata Nabi SAW. Dicukupkan, dijaga, diberi hidayah.
keluar dari rumah apa? Bismillah, alhamdulillah, tawakal Allah. Jangan bilang OTW. Kita keluar dari rumah OTW. Ya. Kalau ada orang tanya di mana biar Bismillah, tawakal Allah. Gitu aja. Bismillah, OTW. Bukan. Ya, kalau keluar dari rumah Pak, Bismillah, alhamdulillah, tawakkaltu ala Allah, wala haula wala quwwata illa billah, ufita ya, wa wukita wa hudita, kata Nabi. Dicukupi, dijaga, dikasih hidayah. Ya, kata Nabi Muhammad SAW. Apalagi kalau kita ya mendapat kemuliaan selain kita mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Mau tidur, baca kursi dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Toyol hendak mendekat gak bisa. Kecuali ada kalau seandainya toyolnya punya toyolnya bungas, siapa yang sendiri. Kalau bisa mengambil berangkas dia, ya kan? Mau tidur selamat, kayak kursi. Mau bangunnya nyaman, strong, kuat, aktivitas, ke pasar semangat. Baca tuh subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Sambung lagi apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidatina Fatimah ketika mengeluh tentang keadaan badannya yang ramuk jalan Banjar, yang capek uyuh. Tahu yang ramuk? Ada orang Jawa remek. Orang Jawa bilang apa? Remek. Orang Banjar bilang ramuk. Orang Jawa bilang legrek. Sudah tak berdaya sudah. Baca ini kalau mau tidur. Insya Allah bangunnya apa? Jos, semangatnya. Itu. Faham apa ini? Yang pertama ini, ya sunnah. Senang dengan menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Masuk masjid, jangan lupa dong. Kalau ini kan musola ya. Masuk masjid apa? Tahiyatul masjid. Dahulu kaki kanan, simpel. Tapi buahnya luar biasa, dampaknya luar biasa. Anda masuk kamar mandi, jangan lupa buka baju. Biar apa? Biar jin-jin yang di kamar mandi kalau bisa melihat aurat pian. Ya, baca apa sebelum buka baju? Bismillah alladzi la ilaha illa hu. Hendak mengintip gak bisa. Ada siapa? Ada tabir dari Allah Subhanahu Wa Taala sehingga mata gundurwo, matanya jin, matanya tuyul kadang bisa mengintip aurat pian dan lain-lain. Berkat apa? Mengamalkan sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan masih banyak lagi sunnah ini kalau kita hitung, waduh banyak. Apalagi dalam sholat, doa ruku sunnah, doa sujud sunnah, doa tasyahud, doa duduk di antara dua sujud sunnah, kunut sunnah, doa zikir setelah sholat sunnah. Banyak, amalkan. Gak bisa, jangan komplain. Apalagi kita yang kalau duduk di masjid dulu, di imam lama pada sini ceritanya, syukur-syukur dia mau mengajar itu gak mau, sudah keluar sana. Gak usah biar komplain. Betul ada? Betul ada? Gak usah biar komplain. Kalau kan gak kuat dengan wiridan, kulit sedang makan dulu biar. Ya, ini ada imam yang mengamalkan sunnah, mengajak kita sunnah, ya sudah ikuti. Biar apa? Biar mendapat kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya rabbal. Itu yang pertama, senang dengan kumpul, senang apa? Menghidupkan sunnah. Mudah-mudahan kita selalu menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Bib malam ini apa bib sunnahnya? Sholat witir jangan ditinggalkan. Jangan mendang-mendang habis kanyang parut makan witir lupa. Ya, main Mobile Legends ya lupa. Tahu tuh bilangin witir lupa. Ya, man lam yutir falaisa minna. Orang yang gak witir bukan termasuk golongan itu kata Nabi. Makanya sebagian imam madhab selain Imam Syafi'i, Hanafi, Ahmad bin Hanbal,
Maliki itu mewajibkan namanya sholat witir. Karena kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan man lam yutir, dalam riwayat man lam yutar falaisa minnah, orang yang enggak sholat witir bukan termasuk golongan. Sudah selesai. Alhamdulillah min dzalik. Imam Syafi'i apa? Merendahkan hadis ini. Biar apa? Biar kalau wajib bagi kita, dari utamanya sunnah. Tapi sunnah yang mendekati wajib, maka jangan tinggalkan. Ya, sholat witir itu di dalam seharian kita. Hendak tidur boleh, bangun nanti ketika bangun malam sebelum subuh boleh pun dilakukan. Tapi kata Sayyidina Umar bin Khattab, kalau seandainya dipastikan dia tidak bisa bangun malam, bangunnya cuma subuh, maka afdalnya sholat witir dilakukan sebelum tidur. Kalau ada kebiasaannya bangun malam, biasakan juga, tapi baiknya sholat witir itu dilakukan setelah apa? Tahajud dan setelah bangun malam, sebelum subuh sholat witir. Paham apa ada? Paham apa ada? Itu yang pertama, senang dalam hidupnya sunnah. Yang kedua, termasuk kebahagiaan dunia akhirat adalah apa? Riqatul qalbi. Hatinya itu lembut. Kada keras, ya orang baca bilang apa? Keras, kada pengarasan hatinya, lembut hatinya. Riqatul qalbi, ya, ini harus kita cari bagaimana hati kita lembut, bagaimana kada pengarasan. Cara salah satu yang paling efisien untuk melembutkan hati dikatakan oleh ulama, lebih lagi diajar oleh Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, dia mengatakan biasakan habis sholat fardu pegang dada pian, letaknya gimana? Ada orang gini, ini apa ini? Mau salib kayaknya? Bukan. Meletakkan itu di bawah ya, tadi yasar, di bawah, maaf apa bahasanya, susu ya, di bawah susu sebelah kiri. Nah itu bahasanya susu lah ya kan, hari ini bukan gini atau gini lah, bukan ini. Baca setiap habis sholat, baca surat Al-Nasr. Kata beliau, barang siapa yang merutinkan, insya Allah kata beliau, tidak punya hajat kecuali hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya hati lembut. Makanya rangsang hati kita dengan apa? Dengan sesuatu yang membuat hati kita lembut. Kalau hatinya keras, sebabnya apa? Banyak maksiat. Salah satu hati yang keras itu adalah merajalelahnya dengan maksiat, yang ditonton film-film porno, blue film, naudzubillah min dzalik. Hati-hatilah yang dilihat di sekarang anak-anak sekarang nih, ya Allah, kadang-kadang di tengah-tengah majlisnya di film porno, astagfirullahaladzim. Itu nggak ada di sini, di Papua mungkin. Di sini masya Allah orangnya hebat-hebat, soleh-soleh semuanya. Ya, jangan. Itu salah satu yang membuat hati kita keras. Riqatul qalbi, hatinya lembut, senang orang membaca lembut itu. Dinasihati, nurut, ya, mengikuti apa kata nasihat. Dan hati-hati kalau seandainya kita ini mempunyai hati keras. Tapi suatu kebahagiaan seseorang itu mempunyai hati apa? Lembut. Mudah-mudahan hati kita dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang ketiga, salah satu kebahagiaan dunia akhirat adalah apa? Hubbus sholihin. Allahumma shalli ala Muhammad. Cinta dengan orang soleh, cinta dengan ulama. Senang di akhirat. Meskipun terkadang dia tidak bisa mengikutinya secara 100%, tapi dalam hatinya apa? Ada cinta dengan orang-orang soleh. Hubbus sholihin, cinta dengan orang soleh. Senang orang seperti ini. Tapi waliyatubillah min dzalik, kalau seandainya orang tersebut tidak mencintai orang soleh, bahkan membencinya,
melihatnya dengan pandangan suudzon, lebih lagi min dzurriyyati Rasulillah, lebih lagi orang tersebut daripada anak cucu Nabi Muhammad SAW. Makanya orang Banjar, Kalimantan sungguh luar biasa. Ulun angkat jempol 10 untuk biar, karena biar apa? Cinta dengan orang soleh, juga biar mencintai anak cucu Nabi Muhammad SAW. Mencintai anak cucu Nabi Muhammad SAW itu Pak, Mas, itu karunia yang besar. Jangan sampai lepas, jangan sampai terkikis dengan fenomena yang akhir zaman ini kita tebarkan untuk membenci Ahlul Bait. Jangan ikuti, jangan ikuti orang-orang soleh, ulamanya Kalimantan Selatan, ya, urus kumpul dan lain-lain. Bagaimana mereka memuliakan para Ahlul Bait Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahlul Baitil Mustafa Tuhuri hum amanul ardi fadzakiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan sampai nanti kita ada terbenci orang soleh. Orang benci sama orang soleh itu siap-siap perang dengan Allah. Ada dua hal yang Allah mengumandangkan perang kepadanya dengannya. Dua hal yang Allah mengajak perang dengan orang tersebut. Perangnya bukan dengan presiden. Perangnya bukan dengan TNI. Perangnya bukan dengan polisi. Perangnya bukan dengan bupati. Perangnya bukan dengan Kapolda. Bukan. Perangnya dengan siapa? Allah. Yang pertama apa? Orang yang menyakiti orang soleh. Idadus sholihin, man adali waliyan faqad adantu bil harbi. Mereka yang membenci, menyakiti orang soleh, sudah gak cinta, menyakiti lagi, gak cinta gak apa-apa, tapi tidak disakiti, dikomplain, diomongin, dihujat. Na'udzubillah min dzalik. Maka kata Allah Ta'ala dalam hal itu sih, faqad adantu bil harbi. Nanti sebentar lagi lihat, dia akan perang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira gimana ya gambaran orang yang perang dengan Allah Ta'ala? Terbayang kada dia? Orang yang berperang dengan Allah Ta'ala itu gimana? Kira-kira terbayang dalam pikiran kita? Gimana perang dengan Allah Ta'ala? Itu individu dia dengan Allah Ta'ala. Gimana? Waduh, sudah tak tahu, harus dibayangkan deh. Allah Ta'ala saja sudah murka dengan satu kaum, ya, dampaknya mudah kita, ujian yang terima kita saat ini. Wilayah Kalimantan, ujiannya apa sekarang? Asal bujur ada, ya kan? Semuanya akibatnya kena semuanya. Kita mau landing pesawat delay tadi, nggak bisa. Gara-gara apa? Cuma asap saja, asap itu nyebar kemana-mana. Sampai negara sebelah, Malaysia komplain. Karena kenapa? Asap, masih asap bos. Itu yang mana Allah Ta'ala kasih ujian ke semuanya yang tinggal di Kalimantan, tapi dampaknya kemana-mana. Bagaimana kalau seandainya Allah mengajak perang individu dengan orang yang menyakiti orang solihinnya Allah Ta'ala. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Gimana gambarannya? Tidak kawan deh, hidupnya hancur, berantakan, rumah tangganya berantakan, anaknya pun macal, sudah hancur semua deh. Masalah kabut asapnya nggak bisa mengatasi pemerintah. Bisa mengatasi? Bisa ada? Nggak bisa. Apa yang bisa diatasi? Meskipun didatangkan helikopter 10, 100, nggak bisa mengatasi. Untuk nyiram nggak bisa, masih asap loh, bayangkan. Gimana orang yang menyakiti orang soleh? Oh, naudzubillah min dzalik. Sedikit cerita dia. Mau pada dia? Oh.
Guring kan? Ulun Oyo ini nah. Pesawat delay dari Palangka ke sini hampir 5 jam tadi. Dari kabut asap pelan-pelan gitu kan. Ya kan? Yang guring kurang ajar dia. Ada cerita ini di kota Tarim Hadramaut. Dulu zamannya siapa? Zamannya Al Habib Alwi Dr. Syaifuddin. Akhir Karim. Ada orang benci dengan orang soleh, apalagi orang tersebut orang Ahlul Bait. Dibenci sama dia, dikritik habis. Ya, dikritik, dihujat habis-habisan deh. Namanya manusia. Ya, ada yang pro, ada yang kontra. Tapi ini kontranya luar biasa sudah. Dan naudzubillah sudah. Ibarat menghina itu dikuliti, ya, dikulitin habis sudah kayak bawang, kalau dikulitin, dikoncek kata orang Jawa, dikupas satu-satu sudah detail. Subhanallah, dengan berjalannya waktu ini orang berubah wajahnya menjadi wajah menyerupai keledai. Naudzubillah min dzalik. Dan kota asal kita insyaallah. Makanya jangan sampai benci dengan orang-orang soleh, apalagi daripada anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang tuanya, keluarganya heran. Tiba-tiba bangun dari tidurnya, berubah sudah keadaannya, wajahnya menyerupai keledai. Manusia wajahnya Nabi menyerupai keledai, gimana bayangkan? Kira-kira kalau hendak perawatan di mana bisa menghilangkan seperti ini ya? Dokter muka yang di mana bisa menghilangkan seperti ini? Meskipun dia operasi di Jerman, di Amerika, setahun ataupun nggak lambat waktu berubah pasti. Dengan teknologi zaman sekarang nggak bisa berubah lagi. Orang kalau sudah operasi muka, ya paling tahan setahun. Baik laki-laki tampannya atau binian yang bunganya setahun, kembali lagi nanti keriput segala macam, bahkan lebih jelek lagi untuk bilang. Ini lebih lagi, jangan bisa datang ke sini tidak bisa. Akhirnya datang kepada Habib Abdul Ishaq, yang mana Habib Abdul Ishaq itu termasuk Najib Alawi di sana, yang mana ketua para Alawi, para habaib di waktu itu ketuanya. Melapor, ya Habib, minta maaf sebelumnya ini, belum punya keluarga seperti ini. Loh, kenapa kok bisa seperti itu? Gak tahu. Soalnya ke sini. Ketika Anda mau dipanggil, mau diajak ke sana, ini orang menolak, gak mau, gak percaya gitu. Maklum. Zaman sekarang kan gara-gara banyak teknologi yang seperti ini, kadang-kadang kita gak percaya namanya apa? Namanya? Kualat tak percaya. Ya, itu apa kualat itu? Gak ada kualat itu. Gak percaya. Akhirnya dengan lambatnya waktu, jalannya hari dan lain-lain, ya, ketika berkaca, kok makin gini wajah itu sudah. Datang ke dokter ini gak ada solusi. Sudah coba kita datang kepada Bapak Ibu ketuanya gimana? Mungkin ada sesuatu perbuatan yang pernah dia lakukan tanpa dia sadari atau bagaimana. Coba kita namanya kompromi atau musyawarah sama dia. Dia gak mau deh, coba dipaksa-paksa, akhirnya mau. Ketemu dengan Habib Ishaq. Memang dasarnya pembenci habaib, maklum. Temannya ini, keluarganya ini sering cerita sama Habib, dicup tangannya. Kata dia, paling sejuk-sejuk ya ini biasa aja, ini aja. Ini orang sudah punya penyakit hati kayak gini sulit dia. Ya, tapi kalau orang sudah punya mahabbah, cinta dengan anak cucu Nabi, masya Allah, luar biasa. Karunia yang besar diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salaman biasa dia. Ini Habib bin Alwi gak butuh cintanya, gak butuh penghormatan. Sudah banyak menghormati beliau, gak butuh dia ini. Kenapa dia ini? Apa yang dia lakukan? Kok bisa dia seperti itu? Ya kok nggak apa-apa tiba-tiba seperti gak mungkin. Allah Subhanahu Wa Taala nggak perlu sesuatu kecuali ada sebabnya, nggak mungkin. Pasti ada sesuatu.
nggak tahu pernah ente yang dia lakukan atau di dalam hati dia ada kebencian. Ketika dia bilang gitu, hatinya keretek. Oh, dia keretek. Hatinya doang keretek. Apa orang baca dalam keretek tuh? Woi, apa? Keretek tuh apa? Ada aktif nih kan ini. Apa keretek? Keritakan ya? Ucapan dalam hati nah, ya kan? Kritikan, ya. Omongan dalam hati. Dia nggak bisa tahu. Oh seperti itu. Dia memang seperti itu. Enggak. Mulainya tuh ya. Ulun memang maaf. Ulun wajib cerita, harus cerita. Belum kenapa memangnya? Ulun tidak senang dengan fulan orang soleh saat ini. Ulama yang tinggal di daerah kampung ulun tidak senang. Kerjaannya nasihatin orang melulu, ngajak orang kebaikan, lu soalin dia itu, sok soleh. Apalagi dia Habib apa sih Habib? Habib itu nggak boleh dipanggil Habib, panggil namanya pun nggak apa-apa. Karena di sononya sudah panggil Habib, anak Nabi Muhammad panggil Habib, karena kenapa? Rasulullah dipanggil Habib, dulu kayak di Wangsa sama apa? Habib Allah. Anak cucunya pun dipanggil Habib, wajar lumrah. Apa sih Habib itu? Oh ini permasalahannya di sini. Kanker pian di sini, hati pian bermasalah. Benci yang ada dalam hati pian ini, khususnya dengan orang soleh, lebih lagi dari anak cucu Nabi, yang membuat wajah pian ini berubah menyerupai himar. Oh himarnya keledai. Alhamdulillah. Terus gimana? Ada herbalnya ada? Ya, herbalnya ada nggak? Oh maaf, kita nggak melayani herbal. Antibiotik ada? Maaf, ulun tidak melayani antibiotik. Terus perawatan ada kan? Krim malamnya ada? Krim siang, krim pagi ada? Oh kada ada, kita nggak levelnya itu. Ini maaf ini di luar jangkauan ulun sudah ini. Ulun tidak bisa. Terus bagaimana? Pian datang kepada Sayyidina Fakih Muqaddam, kuburannya di Zambal dekat rumah pian di sana. Dia minta maaf karena dia adalah orang tua habaib di Tarim. Pian mengidah habaib aulia, pian berhadapan dengan dia. Coba minta maaf. Wah, gak percaya sama habaib, apalagi sama kuburan. Ya, gak percaya sama habaib. Ini orang nggak percaya lagi dengan kuburan. Waduh, disuruh ziarah lagi. Ini temannya bilang, Beb ini nggak percaya sama kuburan ya. Kalau sudah, kalau nggak mau ya sudah seperti ini. Orang nggak punya herbalnya. Orang krim pagi nggak punya, krim siang nggak punya, foundationnya nggak punya orang. Ya, ini yang ngerti ibu-ibu yang bilang sana. Ini kalau bikin acara lebih baik kalau bisa tutup ke jalan yang di luar. Yang di sini kasih ibu-ibunya, Pak. Ya. Nanti tahun depan kalau buat acara di luar sana dengan panggung yang besar. Ya kan, bini-biniannya kelihatan semuanya, ya kan? Kalau sini kan muka laki-laki sama laki, oh doa lah, nggak sedap dilihat ya. Maaf, ya. Beb ini orang nggak percaya ziarah, ya mau nggak mau diapain lagi? Kalau mau ya mau ke ziarah sana. Jangan banjir apa? Ayo ziarah, suruh ziarah dia. Aduh, dia suruh ziarah kalau mau sembuh. Waduh, ziarah. Percaya dia, sudah, silakan dan kalau mau keluar silakan. Balik ke rumah bikin dia. Kalau nggak minta maaf, nggak ziarah nggak bisa. Tapi masa betul bahkan. Ya, coba deh. Ada temannya lagi ziarah kepada Fakih Muqaddam di Zambal itu, dan banyak di situ di kuburan itu banyak orang-orang soleh, banyak orang-orang belum sudah sampai Tarim. Mudah-mudahan doakan yang belum sampai bisa sampai tadi. Alim negeri aulia Allah Subhanahu wa taala. Ziarah di sana. Kalau punya duit dari tabung-tabung melulu. Jangan disimpan-simpan melulu buat ziarah, buat kasih ulama, orang-orang soleh, insyaallah berkah pian.
Tapi kalau simpan biar mati, istri pian kawin lagi dengan laki yang hanyar. Kasihan dia nanti akhirnya yang merasa duitnya akhirnya siapa? Laki hanyar tersebut. Ya, ayo ziarah dia. Ketika ziarah, subhanallah, memang aulia Allah Ta'ala itu ya. Para walinya Allah Ta'ala itu memang ngelihat dari niatnya ini orang ini. Niatnya memang untuk berarti kesembuhan. Meskipun terkadang di hatinya itu melawan, tapi niatnya. Gak lama dia ziarah, membaca surat Yasin, subhanallah, gak keluar dari kuburan tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala hawwalallahu taala ra'suhu. Ya. Al-awwal himar sara insana. Yang mana awalnya dia itu menyerupai keledai, akhirnya berubah layaknya seperti manusia kembali. Kadang pakai operasi plastik bos, kadang pakai perawatan segala, tapi apa? Yakin ziarah niat Allah Ta'ala kasih mudah. Nah ini akibat kalau kita apa? Gak cinta dengan orang soleh. Waliyadzubillah min dzalik. Jikalau kita sampai membenci orang-orang soleh tersebut yang ada di kampung kita, dukung ulama di kampung kita, dukung, senangi, cintai. Ada orang datang jauh-jauh dari pian, ulama, orang soleh, muliakan. Subhanallah. Kalau pian baca manakibnya Badrus Kufur itu gimana? Diwanti-wanti sama bapak ibunya. Nah, kalau ketemu ulama, ketemu orang alim, kasih apa yang bisa pian kasih. Itu salah satu wasiatnya apa? Wasiatnya orang tuanya Badrus Kufur kepada Guru Kufur. Makanya Guru Kufur sampai beliau pun menjadi orang soleh, jadi ulama. Kalau ketemu ulama selalu diberikan duit sama dia, dimuliakan, kasih hadiah sama dia. Karena kenapa? Tahu kemuliaannya. Karena kenapa? Di dalam diri ulama ada ilmu baginda Nabi Muhammad SAW. Lebih lagi apa? Ada darah daging mengalir dari datuknya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita ini kan sunnah memberikan hadiah kepada orang lain, lebih lagi dengan ulama. Sampai gak punya apa-apa pernah beliau itu cuma punya kitabnya sudah gak baru. Karena kenapa? Dapat pesan dari orang tuanya seperti itu, akhirnya apa? Dia kasih kitabnya kepada ulama tersebut. Kenapa? Ini kitab gak apa, ini pesannya orang tua saya. Kalau beliau ulama, kalau yang boleh suruh apa? Berikanlah hadiah kepada ulama tersebut. Akhirnya apa? Allah Ta'ala mulia beliau dengan derajat beliau begitu mulia, subhanallah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat derajat beliau insyaallah. Amin ya rabbal. Itu yang kedua. Yang ketiga dia apa? Hubbus sholihin, cinta dengan orang soleh. Kemudian yang keempat apa? Wa tilawatil Quran, selalu membaca Al-Quran. Jangan ditinggal Al-Qurannya dong. Malu kita. Mukjizat yang besar yang Nabi Muhammad Al-Quran, kita nggak banyak baca Al-Quran. Apalagi di rumahnya tidak ada Al-Quran. HP banyak, dari tipe iPhone sampai Lenovo banyak semuanya. iPhone 12, 20, 14, 100 juta, ya. OVO ini segala macam. Al-Quran ada nggak ada. Astagfirullah, di rumahnya ada Al-Quran. Kalau sudah di rumahnya ada Al-Quran, gimana baca dia? Apalagi sekarang alhamdulillah di HP pun kita bisa mengunduh aplikasi Al-Quran. Betul kan? Karena perlu bawa Al-Quran berat-berat. Di HP pian ada aplikasi Al-Quran baca. Di aplikasi ada di Al-Quran, di HP ada aplikasi Ratibul Haddad baca. Di dalam Ratibul Haddad ada apa? Ada kursi, ada amanah Rasul, sampai akhir Al-Quran juga. Kalau kita mau pasti bisa. Kita ini asalnya nggak mau sudah. Sehingga apa? Akhirnya Al-Quran tersebut menjadi nomor kesekian bagi kita. Waliyadzubillah min dzalik, sehingga kita tidak mendapat kebahagiaan. Hatinya galau melulu, sumpah melulu. Jangan orang baca apa? Pusang, ya pusang lah. Pusang melulu. Ini pusang, pusing, stres mati dia.
Naudzubillah min dzalik. Gara-gara apa? Tidak pernah membaca Al-Quran. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Syekhul Maulid Sebetullah yang kalian baca tadi. Maulidnya apa? Saya heran, kata beliau, kalau ada orang mengeluhkan tentang kepusangannya, kegalauannya, di sebelahnya ada Al-Quran, di hatinya ada Al-Quran, kok bisa dia tidak mengeluh gitu? Baca Al-Quran, berarti kurang apa? Kurang banyak bacanya. Atau malah apa? Terabaikan, terlalai dalam hal tersebut. Waqad hajarul Quran wal ilm wa sunnah, naudzubillah min dzalik. Telah kita telantarkan apa itu Al-Quran, ilmu, dan juga sunnah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senang membaca Al-Quran. Amin ya rabbal. Yang terakhir, apa? Salah satu orang mendapat kebahagiaan dari Allah Ta'ala min arafat sa'adatul mu'min, apa? Qiyamul lail, demen bangun malam. Ya, minimal kalau tidak bisa bangun malam, jaga sholat subuhnya berjamaah. Itu pahalanya seperti bangun malam seluruh malam. Gak bisa bangun malam, jaga sholat subuh berjamaah, sama pahalanya. Itu biar apa? Biar kita mendapat kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau orang yang mengaku menuntut ilmu tapi tidak punya bangun malam, laisa qiyamul lail, laisa li talibil ilmi man laisa lahu qiyamul lail. Katanya ulama, orang dusta mengaku penuntut ilmu tetapi dia nggak pernah bangun malam. Sholat subuhnya lah jam 10, jam 7 sholat subuhnya. Naudzubillah min dzalik. Makanya hidup kita sengsara, cepat pusing, cepat galau, cepat stres. Waliyadzubillah min dzalik. Mudah-mudahan diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan peringatan acara Maulid yang sangat mulia ini. Perhatikan sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka insyaallah kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmatika ya arhamar rahimin, rahmatika ya arhamar rahimin. Kita semua di sini belajar, ulun ya juga belajar. Ya, kita semua di sini semuanya apa? Belajar, ta'alluma wa ta'lim, belajar sambil mengajar kita ini. Ulun yang menyampaikan tausiah bukan orang sempurna. Juga banyak yang kita lakukan yang tidak tahu, dan Allah ambil lagi. Maka itu belajar sama. Ini manfaatnya. Kalau ada majelis maulid, ada ceramahnya, itu manfaat seperti itu. Kalau ada majelis maulid, ada ceramahnya, kurang ajib, kurang nyokot, kurang berarti. Tapi kalau majelis ilmu, majelis maulid, ada ceramahnya, minimal apa? Mengingatkan diri kita supaya kita yang lupa sadar diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ayo sama-sama kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo sama-sama angkat tangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa yang pernah kita lakukan, dosa, maksiatan, keburukan kita. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah senang dengan hamba yang minta ampun. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Ta'ala itu cinta dengan orang yang bertaubat, dan Allah Ta'ala cinta dengan orang yang apa? Selalu mensucikan dirinya. Dengan apa? Taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo sama-sama kita adakan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertaubat, bermunajat, hadirkan hati kita. Sama-sama ya Allah, ampuni kami. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Kami angkat tangan kami kepadamu. Ya Allah, kami angkat tangan kami kepadamu ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Di peringatan acara maulid seperti ini ya Allah, jadikan kami menjadi orang-orang yang selalu mendengar sunnah Nabi Muhammad. Ya Allah, yang senang dengan hambanya jika ada hambanya yang bertaubat, yang senang dengan hambanya jika ada hambanya
bulan yang bersuci kandungan. Ya Allah. Astagfirullah. Ya Allah. Ampun kami semua ya Allah. Kami banyak maksiat. Bersihkan kami dari dosa. Bersihkan kami dari maksiat ya Allah. Jadikan Nabi Muhammad sebagai idola kami ya Rabb. Haturkan ya Allah. Astagfirullah. Ya karim ya Allah. Astagfirullah. Jadikan anak-anak kami menjadi anak yang saleh hidayah. Sebut nama anak-anak kita. Kita yang menjadi anak ya Allah. Jadikan kami menjadi anak yang saleh hidayah. Ya Allah. Kalau ada kesalahan dari ulun, baik ucapan, kurang ada, kurang sopan, ulun minta maaf ya. Kesempurnaan hanya dari Allah, kekhilafan, kesalahan dari ulun. Kami minta kepada Allah Taala, mudah-mudahan seperti ayat kumpul di sini, kumpul lagi surga Allah. Bersama Nabi Muhammad SAW, bersama Nabi Muhammad SAW. Prioritaskan sunnah Nabi Muhammad SAW. Pengen Rasulullah, ambil setiap hari dan amalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Setiap hari semakin sedikit demi sedikit menjadi bukit, dan kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Ini yang bisa Allah sampaikan. Minta maaf kalau ada salah kata, salah perbuatan. Dan terakhir, kalau yang hendak mengamalkan ini, ulun ada amalan. Kalau yang mau mengamalkan untuk supaya kita ini selalu mawas diri, selalu mewaspadai Allah Ta'ala selalu, dan kita melibatkan Allah Ta'ala selalu dalam kehidupan kita. 5 doa. Kalau yang amalkan ini, insya Allah pagi sebelum tidur, ajarin anak pian, biar apa? Biar
selalu dalam dirinya ada Allah. Mau lakukan ini takut sama Allah. Karena kenapa? Sering ulang-ulang doa ini. Didoktrin dengan ini, doktrin dengan kata-kata ini. 5 kata-kata. Terdapat dari ijazah dari Guru Ulun, dari Muhammad Hafid sekitar tahun 2000 ya. Dia menjelaskan kita itu mengamalkan ini, dan kita ini makin terdoktrin dengan ketakutan ya dengan Allah dan manusia. Sehingga semua yang kita amalkan insya Allah selalu dijaga oleh Allah. Yang pertama kemana? Yang pertama adalah yang baca Allah ma'i. Yang kedua Allah hadir. Yang ketiga Allah syahid. Ya. Kemudian yang dan Allah ma'i, Allah hadir, Allah nadiri, Allah syahidi, Allah qaribun minni. Berulang. Allah ma'i, Allah hadiri, Allah nadiri, Allah syahidi, Allah qaribun minni. Sama-sama. Allah ma'i. Ulangi lagi. Allah ma'i. Allah hadiri. Allah nadiri. Allah syahidi. Allah qaribun minni. 5 ini doktrin diri kita, anak-anak kita hendak mau kuring dimanapun, insya Allah selalu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semakin takut diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mau maksiat diampuni oleh Allah, ada Allah. Ya, perlu dijaga ini seperti perlu dapat ijazah dari Guru Mulia Ulun, biar terima ijazah ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya karena Allah ya Rasulullah muslim kalau lagi dalam ta'arif dan maudubi alim apalah Allah ma'i, Allah hadiri, Allah nadiri, Allah syahidi, Allah qaribun minni. Allah ma'i, Allah bersama. Allah hadiri, Allah hadir denganmu. Allah nadiri, Allah melihatmu. Allah syahidi, Allah yang menjadi saksi, menyaksikan dosa. Allah qaribun minni, Allah dekat dengan dosa. Ya, tanamkan doktrin diri kita, anak-anak kita, istri kita, ada kuring satu kali saja sebelum tidur. Kalau sudah tidur, Allah ma'i, Allah hadiri, Allah nadiri, Allah syahidi, Allah qaribun minni, Allah ma'i, Allah hadiri, Allah nadiri, Allah syahidi, Allah qaribun minni. Terus. Ditambah sebagainya. Minta halal, minta ridhonya. Mudah-mudahan kita diberkahi semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami banyak mengucap terima kasih kepada Al-Habib Idrus Idrus. Semoga apa yang telah disampaikan beliau dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin.